Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syukurillah, amma ba'du. Puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan di dunia kita. Siapa lagi tidak lain tidak bukan Hailah Habibina wa Syafiina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika saya pada pagi hari ini menyampaikan sebuah mengisahkan atau sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi penutup akhir zaman. Tidak boleh mengaku-ngaku jadi Nabi ya, tidak boleh mengaku-ngaku jadi Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak boleh. Oke, tentang Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir sampai beliau ke negeri Syam saja ya, kita yang inti-intinya saja. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571, ada juga yang mengatakan 570 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Pada zamannya Raja Abraha. Tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang menerima wahyu Allah. Orang tua Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan yaitu ibunya Siti Aminah binti Wahab. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah, yaitu sang ibunda. Abdullah adalah seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Ketika itu setelah belum lama menikah dengan Siti Aminah, Abdullah harus melakukan perjalanan ke Syam untuk urusan dagang, atau dalam istilah itu berjualan. Urusan dagang. Kembali dari Syam, Abdullah dan rombongan mampir ke Yasrib untuk beristirahat, namun Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia di Yasrib yang dikenal sebagai kota Madinah. Nabi Muhammad SAW lahir tanpa didampingi sang ayah. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir oleh ibunya, Nabi diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Saat itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih selama 4 tahun. Nabi Muhammad SAW bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad. Kisah Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya penuh duka. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, sang ibu Siti Aminah menyusul, yaitu wafat. Nabi Muhammad SAW pun kemudian dirawat oleh sang kakek dari pihak ayah, Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian sang kakek wafat. Nabi Muhammad SAW kemudian dirawat oleh sang pamannya, yaitu Abu Thalib, yang saat itu menjadi salah satu petinggi dari keluarga Bani Hisham. Abu Thalib dan sang istri sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, seperti anak kandungnya sendiri. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW ikut Abu Thalib berdagang ke Syam. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang tokoh agama yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW pada saat remaja.
Abu Thalib pun diminta segera mengajak Nabi Muhammad SAW kembali pulang ke Mekah, sebab jika ada yang mengenali tanda-tanda kenabian tersebut akan berbahaya pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam, munjur man qala wala tajma qala, apa yang disampaikan bukan dilihat siapa yang menyampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.